Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini adalah edisi khusus seputar laboratorium pabrik karet. Dan pada saat ini saya juga tidak sendiri, saya bersama dengan satu staf saya, yaitu kepala bagian dari laboratorium, yaitu saudara Andre Sutrisno. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, halo dunia sahabat karet semua, perkenalkan saya Andre Sutrisno, Kepala Laboratorium dari PT Karet Sejati, dan telah bekerja di pabrik karet itu selama kurang lebih 12 tahun. Dan untuk PT Karet Sejati sih saya bekerja sudah sekitar 2,5 tahun lah. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Mudah-mudahan dalam video kali ini kita atau saya dapat membantu menjawab semua pertanyaan dunia sahabat karet semua. Ya, terima kasih ya saudara Andre yang telah memperkenalkan diri. Biasanya kalau di dalam vlog itu hanya kita dengar suara dari Andre saja, tapi sekarang kita langsung akan mengadakan wawancara dengan beliau. Itu semua pertanyaan yang berhubungan dengan karet itu akan saya ajukan kepada Andre supaya bisa dijawab dengan pas lah begitu. Walaupun ada satu pertanyaan yang sudah pernah saya jawab pada vlog yang lalu, tapi saya pikir pertanyaan itu akan lebih pas kalau dijawab langsung oleh kepala laboratorium. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Andre ya. Itu totalnya lebih kurang 8 pertanyaan. Ya, Pak. Yang pertanyaan pertama itu adalah itu dari saudari Suryati binti Saiful Anwar. Beliau menanyakan untuk merequest video cara verifikasi wireless MK5 yang menggunakan SIM. Kita di sini kan, Andre, kita menggunakan MK2 ya untuk plastimeter kita ya. Tapi bisa ya untuk diverifikasi, paham ya mengenai MK5 ini? Ya. Nah, kalau paham, ya jadi nanti saudara Andre akan menjawab untuk masalah wireless MK5 ini. Oke, kami persilakan kepada saudara Andre. Pertanyaannya itu sangat bagus ya Bu ya. Jadi saya jawab, kebetulan pabrik PT Karya Sejati sendiri belum menggunakan plastimeter MK5 ini. Jadi untuk membuatkan video verifikasinya tentu tidak bisa ya karena alatnya belum ada. Tapi kalau Ibu mau IK-nya atau instruksi kerjanya, saya bisa membuatkan dan nanti bisa saya kirimkan melalui email Ibu atau WA Ibu langsung. Nanti bisa Ibu hubungi atau channel ini lagi, bisa kontak langsung dengan Bapak Sahari gitu. Nah, ya Pak, mungkin itu aja Pak. Kalau videonya Jadi kita plastimeter kita yang merek wireless ya, itu hanya MK2, berarti kalau MK5 berarti kan lebih tinggi ya dari kita punya ya, Ya, betul. Nah, lebih tinggi. Oke, kalau misalnya nanti Ibu membutuhkan IK-nya, instruksi kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, nanti juga bisa tulis di komentar itu. Kalau bisa Ibu tinggalkan nomor HP atau yang ada WA. Kalau misalnya Ibu tidak mau diketahui orang banyak nomor HP-nya, silakan Ibu kirim ke messenger saya di Ariananda Sahari di Facebook. Silakan Ibu kirim di sana. Nanti kalau misalnya dibutuhkan IK-nya akan saya WA ke Ibu atau melalui nanti Pak Andre nanti akan men-WA. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan. Nah, terus? Ini Pak, untuk pertanyaan Ibu ini kebetulan IK-nya sudah saya buat. Jadi Ibu tinggal itu jadi langsung Bapak Sahari nanti langsung kita kirim. Sudah saya siapkan IK-nya Pak. Oke, luar biasa. Itu sudah disiapkan dulu. Sebenarnya dari berapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ternyata sudah disiapkan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua, ini dari Bapak Arif Dwi. Ini komentar singkat aja sih sebenarnya. Ini berhubungan dengan monifiskometer ini. Jadi waktu riset itu yang ditanyakan oleh Bapak Arif ini, berat sampel dari untuk uji moni ini, itu tidak dijelasin. Coba mungkin Andre bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak Arif Dwi akan menjelaskan tentang percakapan sampel dulu ya. Untuk moni viscosity ini di SNI 1903-2017 tidak dijelaskan secara rinci itu potongan sampelnya yang untuk diuji. Tapi
kita merujuk ke SNI yang lama, SNI 06 1903 2000 itu pemotongan sampel ujinya itu minimal 100 gram. Tapi yang 100 gram itu kita nggak akan langsung sebanyak 100 gram yang kita uji. Jadi dalam 100 gram itu paling nanti yang kita uji sekitar 50 sampai 60 gram saja. Itu penjelasannya. Jadi di SNI ini tidak mengatur apa-apa berat sampelnya. Yang penting itu kita ada rotor itu memenuhi itu kepala rotornya itu. Jadi kalau udah penuh kepala rotornya, mungkin berapapun berat sampelnya, kalau rotornya udah penuh itu bisa kita langsung lakukan pengujian. Jadi di SNI itu sendiri kita tidak ada diatur gitu Bu. Itu Pak. Oh oke. Terus ini ada pertanyaan lanjutan juga, ya itu dari Bapak Ari juga, Bapak Ari Dwi. Di sini yang dimaksud mungkin CV rubber ya, CV-nya kok dibuat bulat-bulat, maksudnya dibuat pengkancingan seperti itu ya, Andre? Ya, silakan bisa dijawab. Betul. Sebenarnya sih Pak, untuk pengujian fikositas murni ini itu kita tidak dituntut juga ya. Kalau di SNI yang lama, kita bicara SNI lama, kita tidak dituntut untuk membuat bulat. Tapi sekarang kita udah naik versi yang 2017, maka kita disarankan untuk membuat lingkaran seperti rotor gitu, sampel ujinya gitu. Dibuat seperti rotor supaya supaya nanti dia bisa memenuhi rotor itu sendiri. Terus kita merujuk lagi ke pedoman ASTM atau lebih internasional lagi ya, pedoman dari itu memang di sana dijelaskan juga bahwa semua sampel uji harus kita buat secara lingkaran mengikuti bentuk rotor itu sendiri gitu. Oke, saya Bapak Dwi, ya Bapak Arif Dwi bisa paham ya. Ini ada dua pertanyaan, walaupun singkat pertanyaannya, tapi kami paham apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut. Terus ini juga ada lagi masih ibu yang sama, masih Ibu Suryati binti Saiful Anwar. Ini mengenai Muni Fiskometer ini adalah alat yang ini hanya komentar aja, tapi mungkin nanti Andre bisa mengkomentar balik. Ini mengenai Muni Fiskometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ketahanan karet terhadap suhu tinggi. Mungkin ada komentar dari Andre mungkin. Terima kasih Pak untuk telah berkomentar ya Pak ya. Tapi saya Ibu Suryati. Ya, Ibu Suryati ya, terima kasih Ibu Suryati ya telah berkomentar. Tapi gini Pak, Bu, gitu. Untuk ketahanan karet terhadap suhu tinggi itu biasanya kita itu di PRI. Kenapa? Karena sampel PRI itu kan kita masukkan PA itu selama 30 menit dalam suhu 140 derajat Celcius. Jadi tahan nggak gitu karet kita itu terhadap suhu 140 terhadap oksidasinya gitu. Itu nanti kaitannya ke PRI. Tapi kalau untuk Moni ini kita itu ujinya namanya viscosity. Viscosity itu daya lentur, kelenturan gitu. Jadi daya tarik karet itu sendiri yang kita uji. Berapa tahan dia daya tarik karet itu sendiri, bukan ketahanan terhadap panas. Kalau suhunya sendiri kita menggunakan cuma 100 derajat Celcius. Plus minusnya cuma 0,5 gitu kan. Tapi yang mungkin yang Bapak maksud ini terhadap suhu tinggi itu mungkin lebih cocoknya di nilai PRI. Karena PRI itu bisa dijelaskan tadi kita menggunakan oven dengan suhu 140 derajat selama 30 menit. Jadi itu Pak. Oke, jadi sebenarnya ya untuk Ibu Suryati, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas mengenai Muni Fiskometer ini. Kalau misalnya tadi yang dijawabkan oleh Pak Andre itu adalah, kalau suhu tinggi itu adalah ketahanan karet itu memang yang disebut dengan PRI ya. Tapi kalau untuk Fiskometer atau Muni ini, biasanya ada kelenturannya dan bagaimana kekuatan karet yang pernah saya uji bisa tarik sampai berapa panjang begitu Anda ya. Sampai batas dia habis atau dia mau putus, nah itulah daya dari ketahanan dari karet tersebut, itu adalah Muni. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh saudara Andre. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Itu dari Bapak Muhammad Yunus yang berkomentar. Pak, pabrik mana yang sudah pakai Pak? Ini maksudnya Muni Fiskometer. Memang saya komentar sedikit bahwa untuk SNI yang lalu, yang 1903 versi 2000 ini belum mempersyaratkan Muni ini. Tapi untuk yang SNI 1903 untuk versi 2017 sekarang kan sudah mempersyaratkan itu ya. Mungkin nanti bisa langsung jawab gitu.
Pabrik mana sih sebenarnya yang sudah pakai ini? Ya, Ya Pak, sebenarnya Pak ya, semua pabrik sekarang sudah dianjurkan oleh baik itu SNI, baik itu dari buyer atau pembeli. Jadi untuk persyaratan untuk buyer itu dari dulunya waktu kita masih SNI yang versi 2000, itu para pembeli atau para buyer sudah mempersyaratkan untuk menguji munia gitu. Setelah ditentukan, malahan ada yang apa ya, gini, yang ada yang minta batas moninya gitu. Kalau nggak ada moninya dia nggak mau beli gitu Pak. Jadi untuk moninya sudah lama sih Pak. Kita udah menggunakan moni sertifikat ini Pak. Oke. Jadi gini saya tambahkan, ya. Jadi saya tambahkan gitu ya. Terima kasih Andre ya. Untuk Bapak Muhammad Yunus ya. Itu mengenai muni itu dulu sebelum dipersiarkan oleh SNI itu ada beberapa nasabah atau pelanggan kita yang tetap meminta kita untuk menguji muni tersebut. Makanya kita mengadakan mesin muni itu karena permintaan dari para pelanggan. Tapi kalau Bapak tanya pabrik mana yang sudah pakai, kalau sudah dipersyaratkan bagi mereka yang sudah menjalankan SNI yang versi 2017, pasti mereka sudah beli mesin muni viskometernya. Karena untuk SNI versi 2017 ini sebenarnya mulai berlaku di bulan April ya, Rea, 2022 ya. Jadi ada juga kalau misalnya SNI dari perusahaan yang belum yang masih berlangsung, itu mereka pasti belum mengadakan itu. Tapi kalau mereka sudah diaudit, sudah mulai update ke SNI yang versi 2017, berarti mereka pasti harus sudah menggunakan SNI, sudah menggunakan muni viskometer tersebut. Alat itu harus dibeli. Seperti kami DPT Karsiati kemarin bulan 9, bulan 8 ya kita diaudit. Karena kita dulu sudah dari pihak pelanggan itu sudah ada yang meminta kita yang mempersyaratkan untuk muni itu kita sudah beli beberapa tahun yang lalu. Jadi saya juga merasa yakin ada pabrik-pabrik lain juga pasti sudah punya. Karena ada beberapa pelanggan yang dia beli di Karasiati, dia juga beli di pabrik lain, pasti mempersyaratkan itu juga. Nah tapi sekarang karena pihak dari SNI, Standar Nasional Indonesia itu yang versi 2017 sudah mempersyaratkan, saya yakin kalau mereka yang sudah izinnya itu sudah kadaluarsa atau sudah habis, untuk update ke versi 2017 pasti mereka sudah mempersiapkan mesin muninya. Itu aja tambahan dari saya ya. Oke gitu. Semoga Bapak bisa puas dengan jawaban ini dari Bapak Muhammad Yunus. Terima kasih telah memberikan pertanyaan ya. Yang seterusnya ini dari siapa? Masih dari Pak Arif Dwi ya. Thank you ilmunya Pak. Tapi safety-nya gimana tuh Pak Sahari? Ya, safety-nya Andre. Laboratoriumnya nggak pakai sarung tangan waktu mengangkat cawan di dalam movel. Ini pasti orang labor kayaknya, Andre. Ya. Karena dia mengerti tentang hal ini ya, harus pakai safety-nya. Nah, silakan dijawab. Memang di laboratorium itu kita harus mempunyai safety. Safety kita harus lengkap, tapi untuk kadar abu ini kan kita sudah menggunakan tang crucible yang panjangnya itu kurang lebih 50 sampai 100 cm. Jadi terus yang kebetulan yang PT Karasiati itu punya ujung tangnya itu agak kecil, jadi kalau kita pakai sarung tangan itu agak gini agak bahaya juga, takutnya terlepas gitu pas dia mengambil crucible itu. Makanya kemarin saya selaku kepala labnya, ya udah nggak apa-apa kalau nggak pakai sarung tangan, nggak juga. Yang penting itu jarak panas antara movel dengan analis itu sendiri itu nggak terasa lagi kalau kita udah lebih dari 50 sampai 1 meter 100 cm itu Pak, nggak terasa lagi panasnya Pak. Memang sih bagus juga komentarnya Pak ya. Semua laboratorium itu harus mempunyai safety, harus kita perhitungkan keselamatan personel analisnya. Ya, memang luar biasa ya. Ini orang komentarnya bukan sembarangan, mereka juga memahami ya. Ini kalau bukan orang yang pernah di lab atau kerja di lab itu tidak akan pernah tahu tuh masalah seperti ini, harus pakai safety dan sebagainya. Dan memang saya lihat akhir-akhir ini dari para sahabat karet di channel dunia sahabat karet ini cukup kritis ya. Banyak sekali masukan-masukan yang cukup baik. Tapi ini tetap kami tampung Pak. Kalau itu bagus itu akan kami terapkan juga. Memang
kadang-kadang kita memerlukan saran dari luar, baru kita tahu ya. Makanya itu sangat luar biasa untuk Bapak Arif. Itu hebat sekali masalah itu. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir ini ada dua. Tapi pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya jawab. Tapi saya pikir yang tadi saya sampaikan ini kayaknya lebih pas kalau kepala lab yang menjawab. Mungkin akan lebih detail lagi ya. Ini dari Ibu Ayuwi. Ibu Ayuwi ini juga orang yang hebat ya, luar biasa sekali. Paling sering memberikan pertanyaan ini dan komentarnya itu memang bagus sekali ya, mendalam sekali. Jadi bukan sembarangan, orang yang juga mengerti di bagian pabrik karet. Kalau saya tidak salah nih, Ibu Ayu ini juga termasuk orang pabrik kayaknya, karena dia banyak tahu juga mengenai di dalam itu. Oke. Di sini ini sudah 3 minggu yang lalu dan di vlog yang lalu sudah saya jawab, tapi ini saya munculkan lagi untuk dijawab oleh kepala lab. Di sini pertanyaan adalah gini, saya lihat video sampel PO-nya sangat kecil dan saya bingung karena saya lihat paletnya besar. Tanya ya Pak, satu, maksudnya berapa persentase dari sampel PO dari total satu palet, ya. Yang kedua, berapa persen akurasi hasil tes PO mewakili satu palet. Ya, silakan dari yang pertama dulu lah. Berapa persentase dari PO itu, mungkin yang diminta itu bisa jadi berapa beratnya ya, gitu dari sampel dari satu palet itu. Ya, silakan. Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini Bu Ayu ini mungkin apa ya, orang karet juga sepertinya Pak ya. Tapi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ini. Berapa persen sampel ya. Jadi kita bekerja di laboratorium itu atau quality control, kita harus mengikuti SNI. Nah, jadi di dalam pengambilan sampel itu sudah diatur oleh SNI sendiri. Jadi kita tinggal ikuti. Kalau untuk peralatan PO-nya itu kita apa ya? Kita sudah melakukan sebelum kita mengambil sampel produk akhir atau sampel yang dikemas di peti palet, kita sebelumnya kita melakukan pengambilan sampel di proses. Nah, jadi itu untuk mewakili keakuratan hasil PO kita harus kita sudah melakukan pengambilan sampel di proses. Jadi kita nggak berpaku terhadap persen sampel yang ada di palet. Jadi untuk pengontrolnya PO-nya seperti itu. Terus untuk SNI sendiri kita sudah diatur bahwa dalam satu palet itu kita mengambil sampelnya itu interval 9. Jadi yang dimaksud dengan interval 9 itu kita ambil bandela yang ke-9 itu ada di lapisan kedua, bandela yang ke-3 dan bandela yang ke-27 ada di lapisan ke-5, bandela yang ke-36 ada di lapisan ke-6. Jadi kalau saya sih SNI sudah mengatur itu mungkin lebih apa ya, sudah yang terbaik lah. Untuk itu pun para pembeli sudah mengakui juga bahwa pengambilan sampelnya harus seperti itu. Jadi untuk pengambilan sampelnya seperti itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh melenceng dari SNI. Kalau untuk keakuratan hasilnya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa boleh mengambil sampel di awal di proses gitu supaya kita yakin nih bahwa sir yang kita kirim itu betul-betul PO-nya masuk standar, kita itu melakukan di proses itu Bu. Kita nggak patokannya langsung ke produk akhir atau sampel akhir gitu. Itu Pak penjelasannya. Oh ya, itu juga untuk ambil sampelnya juga mungkin ini juga termasuk sampelnya itu yang kita potong itu beratnya berapa? Itu sekitar 300 sampai 400 ya, gitu ya. Ya. Untuk satu bal itu kan. Berarti kalau untuk setiap 9 berarti kan ada 4 ya. Berarti sekitar 1,2 kilo sampai 1,6 kilo ya. Untuk pengujian itu. Nah, ya gitu. Jadi ini sebenarnya sudah saya jawab pada yang lalu, tapi ini ada lebih detail lagi ditambahkan mengenai pengambilan sampel di troli kan begitu ya. Dan juga sampel yang keberapa yang ke-9. Jadi setiap kelipatan 9 itu diambil sampel satu begitu. Yang beratnya sekitar 300 sampai 400 gram gitu ya, gram. Jadi kalau 4 sampelnya berarti kita sekitar 1,2 sampai atau 1,6 kilogram. Terus yang kedua, Andre masih dengan Ibu Ayuwi, berapa persen akurasi hasil tes PO mewakili satu palet? Ini akurasi dari PO-nya itu. Kalau dibilang akurasi dari nilai PO, Pak, kita itu kalau kita hitung persennya mungkin udah 100% ya. Karena apa? Karena itu sudah diatur semua oleh SNI. Jadi
kita setiap sampel yang kita ambil itu yang kita bawa ke laboratorium uji, itu kan itu ada 4 tadi ya, yang saya bilang tadi ada 4 sampel itu 9, 18, 27, 36 itu nanti setelah di lab kita homogenkan lagi, nanti kita ambil juga sampelnya tuh per potong uji gitu Pak. Jadi kalau saya bilang udah persennya sih udah 100% lah, karena itu sudah, kalau SNI kita bicara SNI itu udah para pakarnya yang memikirkan itu ya Pak ya. Kenapa bisa diambil? Apakah bisa mewakili gitu kan? Gitu. Tapi itu Pak, mungkin kalau persennya saya bilang sih udah 100% lah, karena SNI nggak mungkin dia nggak akurat 100% gitu. Maka kita harus selalu mengikuti SNI. Nggak boleh kita ambil sampel 4, nanti yang kita uji cuma 2, itu nggak boleh. Nah, jadi kita harus betul-betul bekerja dengan sesuai dengan SNI, supaya hasil yang kita kirim itu tidak mengecewakan para pembeli gitu Pak. Ya, kayak gitu. Itu bagus sekali ya kayak gitu ya. Itu juga kemarin juga sudah saya jawab, karena untuk tes PO itu bukan 1 kali tes ya, itu 3 kali ya. 3 kali tes, bukan hanya 1 kali. Kalau 1 kali kita katakan bisa meleset, kedua kali juga kita tes, yang ketiga kita tes. Kalau misalnya yang pertama itu dapatnya misalnya PO-nya itu 35, yang kedua 34, yang ketiga lagi 35, ya rata-ratanya mungkin kita antara 34 ya, begitu ya, 34 atau 35. Berarti ini kalau kita sudah bekerja sesuai dengan SNI, jadi pedoman kita, undang-undang kita itu adalah SNI. Jadi SNI mengamanahkan seperti apa, itu yang harus kita kerjakan. Berarti untuk PO ini sudah dipikirkan, sudah diriset oleh para ahli, bahwa pengetesnya seperti itu, dan dengan alat flaximeter ya, itu untuk kita seperti itu. Jadi boleh dikatakan akuratnya itu 100%. Memang selama ini kita tidak pernah ada masalah. Kalau kita tes selama ini belum pernah ada masalah ya. Kita tes misalnya PO 35 ya kita kirim. Memang boleh kita sadari bahwa PO itu sebenarnya pada waktu tertentu itu bisa naik ya, 1 sampai 2 ya biasanya. Misalnya kalau kita tes sekarang 35, bisa naik sampai 36 atau 37. Karena itu adalah tingkat kekerasannya kan gitu. Kita letak agak lama, dia bisa naik persentasenya. Kalau dari 33, bisa jadi 34 atau 35. Tapi kita tidak mau bermain seperti itu. Yang jelas kalau permintaan dari supplier itu, kasih kita range misalnya dari 33 sampai 41, kita harus masuk di dalam range itu. Tidak boleh di luar dari itu. Baik itu misalnya 33, kita jadi 32, atau dia sampai 41, kita lebih dari 41. Itu berisiko. Biasanya kita kalau misalnya 33, kita tidak akan ambil 33, 35, kalau 41 paling kita 38. Karena kalau PO itu sampai 40 kita kasih, dia naiknya sampai 42, itu bisa kena klaim dari itu. Jadi untuk pabrik karet itu kita sudah sangat tahu masalah seperti itu. Ini luar biasa. Sebenarnya pertanyaannya sudah pernah saya jawab, tapi ini karena berhubungan dengan labor, makanya saya lempar kembali pertanyaan kepada Saudara Andre. Nah, untuk sahabat karet semuanya, hari ini kita menjawab khusus edisi seputar laboratorium pabrik karet. Untuk sahabat karet semua, saya lihat di channel saya ini, di komentarnya itu semakin lama semakin padat yang komentar. Saya buka di channel saya itu, dalam 1 jam itu bisa 5-6 kali ada orang komentar. Itu baru dalam 1 jam. Sehingga komentarnya itu panjang sekali ke bawah. Dan saya juga sampaikan kepada sahabat karet, banyak sekali komentar-komentar yang mirip. Kebanyakan komentarnya harga karet turun, ditebang, dan diganti dengan sawit. Jadi sebenarnya itu sudah pernah saya jawab. Saya mohon maaf kepada sahabat karet semuanya, komentar-komentar atau pertanyaan yang sudah pernah saya jawab, silakan lihat di komentar-komentar yang lalu. Jadi saya tidak menjawab lagi, karena itu berulang-ulang terus saya menjawab itu dengan pertanyaan yang sama. Saya harapkan kepada sahabat karet bisa mengerti masalah ini. Khusus nanti walaupun komentar, baik itu komentar yang miring, yang negatif maupun positif, itu tetap akan saya tanggapi. Tapi kalau semuanya sama, hanya saya akan secara umum menjawabnya, bahwa ini komentarnya banyak sekali yang mengkomentar itu. Saya tidak menyebutkan siapa yang mengkomentar itu. Terus kalau yang komentar miring sekalipun, saya tidak akan menyebut namanya, karena saya tetap menjaga harkat dan martabat dia di mata dari teman-teman yang lain di dalam channel ini. Saya tidak akan menyebut namanya, tapi yang penting saya juga ucapkan terima kasih. Apapun komentarnya itu saya terima, dan terima kasih sekali kepada sahabat karet semuanya. Mungkin itu ya Dre pada malam hari ini. Totalnya semua ada 8 pertanyaan. Memang pertanyaan masih ada cabangnya ya. Misalnya 1 pertanyaan ada 1 dan 2 kayak gitu.
Tapi itu sudah luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Andre. Ya selama berlibur ya. Ini Andre ini lagi cuti ini sekarang berada di Sidoarjo ya. Ya, Pak. Nah, sudah lama kita mau ini ternyata sudah sampai cuti di Sidoarjo baru terselenggara. Ini sudah perjalanan apa ya? Ya kita lalui Zoom juga sangat bagus sekali saya lihatnya. Jadi satu di Kalimantan, satu di Sidoarjo. Ya, semoga berlibur dengan lancar ya, Andre ya. Dan bersenang di sana, bersenang-senang dulu. Karena tidak lama lagi akan balik lagi ke Kalimantan, akan stres lagi, bekerja lagi seperti biasa. Karena biasalah kalau bekerja itu, kalau misalnya ada pekerjaan belum selesai, pasti didesak, sana desak sini, nah itu akan mengalami stres. Jadi sekarang pergunakan hari libur itu dengan baik, senang-senang dulu sebelum pulang untuk stres kembali. Oke, terima kasih gitu, Andre. Selamat malam atas kehadirannya di dalam Zoom kita ini, ya selamat malam. Dan semua sahabat karya semuanya, semoga kita semuanya tetap sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.